begitu ya secara kuartal 0,92%, apakah angka ini masih dikategorikan aman atau masih terjaga? Atau Anda melihat hal lain yang mana juga memproyeksikan di kuartal ke depan kita apakah dapat tumbuh positif atau justru karena memang masih bayang-bayang inflasi ini masih ada, kita juga harus mewaspadai resiko melambatnya PDB kita di kuartal kedua nanti? Ya, jadi ini tantangan pemerintah tentu saja, eee, menghadapi kuartal-kuartal yang akan datang, kuartal yang kedua terutama adalah, supaya, pertumbuhan ekonomi yang berikut ini juga tidak, kemudian semakin menurun ya. Nah, menurut saya, eee, mitigasi terhadap, perekonomian global ini sangat penting ya, oleh BI, oleh Kementerian Keuangan, dan kita harus berorientasi ke pasar, dalam negeri di satu pihak, agar, daya beli masyarakat ini ditingkatkan dengan bantuan sosial dan lain-lain itu. Itu penting untuk menggenjot kembali sumbangan dari konsumsi masyarakat yang memang, masih sekitar 55% itu, supaya ini tetap menyumbang kepada pertumbuhan yang lebih meningkat. Yang kedua adalah, eee, karena dugaan bahwa resesi akan terjadi di Amerika dan di Eropa, menurut berbagai ahli. Oleh karena itu, apa namanya, ini BI ini, bagaimana gitu ya, di dalam adjust, bunga acuan, ya. Karena memang kalau, rantai pasok terganggu akibat perang, akibat ketegangan, Laut Cina Selatan, tapi kemudian BI juga, tergoda ya untuk ya ini dilema, untuk meningkatkan bunga acuan yang berdampak pada kesulitan, perusahaan, karena tingkat bunga meningkat, tapi di lain pihak, untuk mengerem inflasi, ini harus ada policy mix yang sangat, precise agar tidak menjadi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dari, dampak tingkat bunga ini. Oke, oke, baik. Pak Didin, di kondisi yang ada saat ini, begitu yang tadi Anda sebutkan berbagai kemungkinan dan juga kondisi yang ada, sebetulnya Anda di kuartal kedua nanti atau ketiga bahkan keempat, apakah Anda juga optimis kita akan mencapai level 5,3% secara kuartalan untuk PDBRI kita? Ya, gini, memang kalau melihat, pertumbuhan utama Amerika dan Eropa, memang agak pesimis ya untuk mencapai 5,3%, year on year 2023 menurut saya. Kalau kita tidak memelihara konsumsi masyarakat yang menyumbang sangat tinggi, ya. Di samping investasi yang pekerjaan dari Kementerian Investasi baru dari yang dipimpin, Bahlil Lahadalia ini, bagus gitu. Tinggal sekarang ini usaha, bagaimana bantuan sosial, BLT, Raskin dan macam-macam itu, termasuk di daerah terhadap masyarakatnya di daerah masing-masing, itu agar maksimal dan tidak ada kebocoran. Yang kedua, investasi yang sudah masuk ke BKPM, Kementerian Investasi yang sudah, disetujui itu agar terrealisasikan 100%. Tapi dengan catatan bahwa, bagaimana mendorong agar investasi ini juga ada deal dengan perusahaan-perusahaan multinasional ini untuk mereka komitmen terhadap, penciptaan kesempatan kerja. Karena selama ini, investasi kita itu masih terlalu padat modal. Jadi pertumbuhan 1% itu masih belum bisa menciptakan di atas 200.000 ya. Kalau bisa di atas 300.000, itu juga dampaknya ke masyarakat. Jadi Baik. ini saya kira tantangan, bagi pemerintah ya.